Jadi pada saat close up ini diambil aku benar-benar blank banget. Dialog udah lupa, pergerakan udah lupa. In this whole film aku cuma dikasih Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Selamat pagi semua. Merinding loh pas masuk tadi. Merinding melihat dan merasakan energi dari kalian semua. So tepuk tangan yang sangat gemuruh sekali buat kalian semua. Jadi kalau jadi seorang pembicara itu bisa merasakan energi dari sebuah ruangan. Dan bila saat merasakan energi yang cukup luar biasa kita jadi semangat. Aku sekarang merasa pengen banget memberikan sesuatu pada kalian yang paling tidak kalian bisa bawa pulang. Kalian bisa ingat menjadi sebuah apalah sharing story daripada saya bisa menjadi sebuah momen untuk menyadarkan sesuatu, realization moment atau mungkin bisa ada tips yang bisa dibawa pulang. Mau nggak tips untuk bisa dibawa pulang? Mau. Tapi izinkan aku sharing story aku dulu ya. Boleh kan? Aku sharing apa? Story. Story siapa? Story aku sendiri. Jadi seperti MC-nya sudah introduce tadi, nama saya Ashraf Sinclair, saya seorang aktor dari Malaysia yang sudah 11 tahun berada di Indonesia di beberapa sinetron dan beberapa film-film di sini. Udah pada tahu kan? Ya. Nonton sinetron nggak di TV? Enggak ya? Aku juga enggak. Oke. Aku ada pertanyaan buat kalian semua. Ya, kita merasakan sebagian sebelah sini pula ya. Pertanyaan buat aku, buat kalian semua. Siapa antara kalian yang tahu persis tujuan hidupnya? Angkat tangan. Angkat tangan yang tinggi dong. Yes. Yang tahu persis tujuan hidup. Bagus, ada beberapa di sana, di tengah, di belakang sana juga ada. Oke, berapa antara kalian yang ingin tahu tujuan hidup? Oke, wah lumayan banyak. Pertanyaan yang ketiga, siapa antara kalian tadi yang tidak angkat tangan? Angkat tangan sekarang. Ayo angkat tangan sekarang. Tujuan hidup itu merupakan sesuatu yang kita bisa pegang ya, sebuah pegangan. Dan aku pengen menceritakan pada kalian proses di mana aku bisa menemukan tujuan hidup aku. Nah, aku masukin timer tuh biar pas 30 menit dengan kalian semua. Oke, so let me tell me your story ya. Wah, ini gede banget. From acting to investing, gimana caranya aku bisa mulai dengan masuk ke dunia acting dan gimana caranya aku bisa dari dunia acting itu bisa masuk ke dunia investasi ya. Let's test. Kadang-kadang ini kalau clicker itu benar-benar harus ditunjukkan kepada komputernya. Kita coba cari komputernya. Oh jelas-jelas bukan di sana. Oh udah. Kadang-kadang nggak tahu tuh dari aku, dari clickernya atau dari belakang. Gak apa-apa. Kalau belakang lihat aku pencet begini diganti ya. Just in case gak sampai ya, oke. Pura-pura doang pegang. Aku kan aktor, bisa acting, ya kan? Oke, gimana caranya aku bisa masuk ke dunia entertainment ya? Inilah caranya. Terlalu banyak. Nah, this is me pada umur lebih kurang 5 tahun di England. Ya, aku lahir di England. Dan pada umur 5 tahun nih aku dijadikan main star untuk pementasan atau school play. Ya, di sekolah kan biasanya ada kayak apa? Ada kayak teater sekolah kan. Ya, aku di sini dijadikan main aktor utamanya. Dan aku menjadi seorang anak alien, ya.
alien, tahu alien kan? Yang turun ke bumi, ke sebuah sekolah ini untuk melihat gimana caranya mereka merayakan Natal. Ya, aku nggak tahu, mungkin karena pada saat aku di Malaysia, di sebuah kota kecil, di England, di sebuah kota kecil, di sana kulit aku, karena aku anak campur kan, mix kan, kulit aku agak coklat. Jadi beda sama anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain semua bule di sana. Aku sendiri yang coklat. Di sana mereka panggil aku chocolate boy. Panggil apa? Chocolate boy, karena warna aku coklat. Jadi mungkin gara-gara itu aku bisa jadi star ya, karena emang ini anak aneh. Warna kulitnya berbeda. So this is where I started. Dan mungkin ini merupakan the best. Nah ini bukan 20 tahun yang lalu ya. Kalau ini 20 tahun yang lalu umur aku sekarang 25. Ya, ini was before that. 20 tahun yang lalu aku menjadi seorang aktor itu adalah pada saat aku dibayar. Ya, dibayar untuk menjadi seorang aktor. Di momen ini. Nah, nih. Ini adalah film pertama aku. Nama filmnya SH3. Bahasa Inggris SH3. Ya. Kalau aku suka panggil SHIT. Bukan SH3. Karena filmnya jelek sekali. Filmnya jelek sekali. Dan aku rasa pada zaman itu oke lah, ya mudah-mudahan film ini ditayangkan pada zaman belum ada internet. Ya. Jadi gak mungkin ada siapa-siapa yang taruh di YouTube. Tapi ternyata ada loh. Ada orang, entah siapa ini, yang masukin film ini ke YouTube. Untung cuman 5.300 orang yang tonton. Dan dari 5.300 orang yang nonton, ya cuma 2 yang bilang jelek. Not bad ya, aku bolehlah terima itu. Ya, tapi aku bilang please pada kalian semua tolong jangan Google atau coba cari di YouTube film ini. Please jangan. Karena film ini aku tuh kaku banget. Kaku banget, belum pernah acting. Nggak tahu gimana caranya. Tiba-tiba sebelum ini aku pernah acting di iklan. Ya, iklan-iklan di TV. Tapi belum pernah aku acting entertainment ya. Dikasih skenario harus baca, belum pernah. Jadi pertama kali ini adegan ini, persis adegan ini. Ya, ini adegan pertama yang kita shoot. Adegan ini. Kalau syuting kan ada master, tahu kan master shot? Master shot itu yang lebar, yang lihat semuanya. Sesudah kita selesai master, dia masuk untuk close up. Tahu kan? Close up. Close up itu ya yang dekat, yang lihat muka kan. Nah disitulah kita harus berekspresi. Ya, harus acting. Di master shot gak terlalu kelihatan. Aku punya lah gak tahu. Sampai di master udah dikasih semua. Pada saat mereka masuk ke close up, I didn't know what to do. Aku lupa apa yang aku lakukan di master. Dan itu harus dilakukan hal yang sama, kalau di master harus begini, di close up juga harus begini. Soalnya mereka mau jahit, mau editing filmnya, mau dipasangin. And I didn't know what to do. I had no idea. Jadi pada saat close up ini diambil, aku benar-benar blank banget. Dialog udah lupa, pergerakan udah lupa. In this whole film aku cuma dikasih 4 close up yang dipakai. Karena mungkin yang lain semua gak bisa dipakai. Ini pada tahun 2004. Nah kita fast forward sedikit ya. Sesudah dari 2004 ini, aku mulailah ada beberapa TV show, acara-acara TV di Malaysia. Aku menjadi seorang TV host karena acting jelas-jelas I cannot do that. Jadi dikasih kesempatan, oke lah kamu coba TV hosting. Nah inilah beberapa TV hosting yang aku lakukan. 2005, Box Office Now, film-film review. Terus Beat TV di 2007. Ya di sini dengan Sazi. Nah di acara ini nih ada something special yang terjadi. Pada saat acara ini, kadang-kadang kita gantian ya kalau mau interview. Acara ini acara entertainment ya BTV. Kita gantian untuk wawancara artis, wawancara siapa. Tiba-tiba pagi-pagi si Sazi namanya. Sazi ini my co-host, dia telepon. Dia bilang, Ashraf boleh tolong gak? My uncle masuk rumah sakit, boleh gak you ganti I punya show? Oke lah boleh, gak ganti ya. Bos siap-siap berangkat keluar dari rumah, sampai di tempat interviewnya dan telat. Telat 1 jam karena pergi ke hotel yang salah.
Hotel yang salah, karena aku nggak dapat informasi. Siapa yang aku mau interview juga aku nggak tahu. Cuma lihat-lihat di ini briefing dari produsernya. Kamu akan interview orang ini. Orang itu datang dari Indonesia. Oh ya, cewek. Oh ya, main film. Oh ya, penyanyi juga. Oh ya, tahu nggak siapa yang aku wawancara? BCL, dan di situ juga lah aku jatuh cinta. I fell in love with this girl, dan dari situ aku mendapat kesempatan untuk pindah ke Indonesia dan mulai karir di Indonesia, ya. Nah, ini yang terjadi. Aku dapat kesempatannya karena apa? Ya, karena ada foto viral yang keluar pada saat itu menunjukkan BCL lagi ciuman aktor Malaysia di Bali. Viral kemana-mana dan semua menjadi sebuah berita yang hot dan sensasi di Indonesia dan di Malaysia. Di Malaysia aku terpaksa melakukan press conference untuk menjelaskan pada semua media. Ya itu saya, ya saya ciuman, ya saya suka itu cewek ya. Orang wartawan di Malaysia kaget karena biasanya kalau ada kejadian seperti ini mereka biasanya kalau orang dari entertainment biasanya nggak ngaku, bilang bukan itu bukan saya, mirip doang tapi bukan saya. Ini jelas-jelas itu saya. Gimana caranya? Oke, next slide. Sampai di Indonesia aku dikasih kesempatan untuk main film lagi. Nah, filmnya namanya The Real Pocong. Nah di film ini lumayan ya, sekarang udah improve dong ya. Udah ada 800.000 orang plus yang nonton. Ya dan cuma 440 yang bilang jelek. Film ini ya adalah film pertama saya di Indonesia. Pada saat itu bahasa Indonesia saya masih pakai bahasa Melayu lah. Saya tengah cakap-cakap pakai bahasa Melayu. Tak boleh nak cakap pakai bahasa Indonesia. Belum fasih dengan bahasa Indonesia. Dan ini banyak skenarionya dialog. Dan tahu kan kalau film horor itu biasanya sepi kan. Sepi, hening, dengar dialog jelas, ngomong pelan-pelan. Ya. Untung begitu karena sekali lagi dalam ulangan dalam hidupku aku kaku sekali. Kaku karena apa? Karena belum biasa dengan bahasa Indonesia. Pada saat film ini selesai, maksudnya syuting di hari itu selesai di jam 12 malam aku pulang ke rumah, aku tanya Bunga tolong bantu aku. Aku buka skenario, aku ngafal, baca lagi sama Bunga sampai jam 3 pagi, ngafal lagi. Tapi bukan cuma ngafal kata-katanya, tapi ngafal intonasinya, gimana caranya ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalau cakap bahasa Melayu semuanya naik-naik, nanti semua pikir, saya tengah marah. Ini bukan bahasa Melayu, ini bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu berbeda intonasinya dengan bahasa Melayu, ya. Aku baru nyadar. Next slide. Sesudah itu dapat kesempatan untuk bermain di sinetron dan sampai sekarang lebih dari 1000 episode aku telah melakukan syuting di beberapa sinetron. Mungkin yang paling terbaru adalah ini, Dr. Firman. Ini Dr. Firman di Cinta Yang Hilang, oke? Nah ada satu kesempatan sebenarnya, ada something yang happen, ada sesuatu yang terjadi pada saat saya bermain sinetron. Beribu-ribu episode, beratus-ratus episode, tiap hari kita syuting, kita berinteraksi bersama orang. Berinteraksi, merasakan emosi, merasakan sesuatu dengan orang. Mewujudkan sebuah emosi atau perasaan yang belum ada. Sampai penonton bisa merasakan baper. Merasa apa? Baper, rasa wah mereka tuh cinta banget padahal itu semua acting. Tapi bedanya apa? Bedanya kita benar-benar membuka diri untuk merasakan momen itu dan merasakan orang yang ada di depan kita. Dan ternyata apa yang aku belajar dengan berhubungan dan acting bersama orang, bersama aktor-aktor yang hebat-hebat, aku mendapatkan sebuah rasa dan sebuah intuisi untuk mengenal dan mengetahui orang. Nah skill itu aku menggunakan di investasi. Tapi, nah aku cerita sedikit tentang soal investasi sekarang ya. Gimana caranya aku dari acting masuk ke investasi. Sudah dapat 1000 episode lumayan dong ya. Duit sudah ada di kantong kan ya. Dibayar dari sinetron aku ngumpul ada duit. Dan aku berpikir aku pengen jadi seorang investor. Karena investor kan tinggal melabur investasi terus kita duduk nunggu gak usah kerja.
Ya itu yang aku pikir. Jadi investasi pertama yang aku melakukan adalah, ini sebelumnya. Sebelumnya ini film serial terakhir yang aku lakukan. Oh no, back. Ya, bukan, forward. Nah, oke, ini serial terakhir yang pada saat aku mulai acting pertama, itu iklan yang pertama umur aku 18 tahun, ya, 18 tahun. Di saat syuting itulah ulang tahun aku sebenarnya, ya, aku menjadi 18 tahun. Dan serial ini, pada saat syuting di serial ini, umur aku 38 tahun. Ya, it was my birthday during shooting. Pada saat syuting itu ulang tahun aku. Dan baru-baru ini serial Dosa ini mendapat Best TV Drama Serial di Busan Film Festival. Nah itu sesudah 20 tahun berkarya di entertainment, ini adalah benar-benar yang pertama sebuah karya aku atau acting aku mendapat anugerah. Tapi sebenarnya serial ini walaupun bagus, serial ini tidak mendapat banyak distribusi. Tidak banyak orang yang udah nonton. Ada yang pernah kalian nonton film ini atau serial ini? Pernah dengar nggak? Enggak. Itu masalahnya. Ya kan? Kalau kita punya karya, maunya orang semua lihat, wah itu hebat loh, hebat banget. Masalahnya nggak ada siapa-siapa yang tahu. Ya, masalahnya is distribution. Distribusinya tidak distribusi yang lebar dan meluas sampai semua orang bisa tonton. Adanya cuman di Astro, di sebuah tempat dan harus bayar dan gak banyak yang nonton. Tapi yang nonton suka. So walaupun aku mendapat apresiasi acting dalam sebuah film, ada sebuah serial yang menang di film festival, tetap aja gak ada siapa-siapa yang tonton. Ya. Mungkin mudah-mudahan abis dari ini mungkin akan ada perubahan. But sometimes apa yang kita mau, tujuan kita menghala terhadap sebuah tujuan, kadang-kadang kita sebenarnya nggak tahu hasil dari tujuan itu apa, ya nggak? Ya, kita nggak tahu sebenarnya kalau aku bergerak mengarah ke buah tujuan ini, apakah yang akan terhasil? Maunya dapat duit, maunya banyak yang tonton, oke. Tapi sebenarnya dapatnya yang lain. Ya, I'll speak to you more about this one later, oke? Investasi yang aku lakukan yang pertama, karena udah ada duit sedikit kan dari iklan segala macam. Jadi investasi yang pertama aku lakukan adalah laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,